Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini tentang praktikum negosiasi bisnis ya. Kali ini kita akan membahas tentang manager's decision. Jadi, konteks pada pertemuan kita kali ini adalah tentang bagaimana seorang manajer itu mengambil keputusan. Kenapa sih sebenarnya ini penting untuk kita pelajari pada mata kuliah praktikum negosiasi bisnis ini gitu ya. Karena yang pertama, kita nanti akan berhubungan, akan deal with managers gitu ya. Kita akan propose something ke managers gitu. Jadi kita penting banget untuk bisa ngerti bagaimana cara mereka membuat keputusan. Kira-kira pertimbangan apa aja yang mereka perlukan atau informasi apa yang bisa kita berikan atau tidak kita berikan untuk bisa kita mengatur strategi dari negosiasi bisnis yang kita lakukan. Yang kedua, ini juga berhubungan dengan cara kita dalam mengambil keputusan juga. Dengan mengetahui bagaimana keputusan itu dibuat, kita juga bisa paham. Jadi, decision seperti apa yang sedang kita ambil gitu, pertimbangan apa yang sedang kita ambil, rasional nggak rasional kah, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang memang menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini nanti kita juga akan bahas tentang prosesnya kayak seperti apa dalam pengambilan keputusan dan juga bias-bias apa ya. Jadi bias-bias apa, biases yang bisa kita hindari ketika kita mengambil keputusan. Jadi ada beberapa dan ini perlu kita pahami. Karena ketika kita tidak bisa memahami hal-hal tersebut, maka kemungkinan kita juga tidak akan sadar ya. Tidak akan sadar dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu saja yang mungkin itu tidak memiliki dampak yang baik bagi keputusan yang kita buat. Oke, jadi nanti di sini memang akan kita pelajari lebih sedikit lebih lengkap tentang decision itu dibuat. Nah, sedangkan pertanyaannya sebenarnya apa hubungannya dengan yang kemarin-kemarin udah kita pelajari gitu ya. Kalau yang kemarin kita pelajari lebih ke internal kita, lebih dari bagaimana kompetensi seorang negosiator yang baik itu seperti apa aja, yang efektif itu apa aja gitu kan. Sedangkan saat ini kita lebih fokus kepada lawan bicara kita, kepada klien kita atau partner kita, yang biasanya mereka adalah memang pengambil keputusan. Oke, kemudian di sini jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW ya, untuk mahasiswa UNS. Dan kalau ada pertanyaan, langsung di YouTube, comments, atau di grup WhatsApp juga. Oke, jadi sedikit kita bahas dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang teknik-teknik negosiasi yang memang sering dipakai gitu ya. Di sini ada banyak banget, mulai forbearance and silence, surprise, fait accompli, dan lain sebagainya. Jadi teknik-teknik negosiasi ini bisa kita lakukan dalam satu waktu, itu terdiri dari beberapa kombinasi dari teknik-teknik yang ada di sini, bisa ya. Tapi memang nggak mungkin untuk bisa melakukan semuanya ini dalam satu waktu gitu ya. Bahkan dalam satu konteks mungkin nggak semuanya cocok kita gunakan walaupun dalam waktu yang berbeda. Kayaknya kita harus aware strategi apa yang cocok untuk teknik apa yang cocok untuk strategi negosiasi yang lagi kita jalankan gitu ya. Jadi tujuannya seperti apa, kemudian strategi yang kita pilih seperti apa juga, kemudian kita pilih akhirnya tekniknya, teknik yang mana. Jadi harus dipastikan tekniknya itu sesuai dengan strategi yang kita pilih gitu ya. Jadi bottom line-nya di situ sih ya. Jadi yang penting kita dengan memahami teknik-teknik yang udah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, dari banyak pilihan yang ada ini, kita nanti bisa menentukan teknik yang mana yang paling efektif yang bisa kita pakai. Jadi gitu ya, kita nggak akan bahas lagi secara detail poin per poin dari teknik-teknik yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut kepada decision gitu ya. Decision ini memang adalah salah satu objektif dari sebuah negosiasi ya. Jadi memang salah satu step awal untuk mendapatkan deal atau kontrak dari klien kita atau dari partner kita adalah memang kita harus memastikan bahwa partner kita akan membuat decision yang memang sesuai dengan objektif kita. Kalau misalnya kita menawarkan produk tertentu, ya kita memang berharap bahwa decision dari partner kita nanti adalah membeli produk kita gitu ya, atau menggunakan produk kita, atau bekerja sama dengan kita gitu ya. Jadi
decision ini memang kita harapkan itu akan sesuai dengan konteks negosiasi kita ya. Jadi itulah fungsinya negosiasi gitu. Kita memang mengarahkan komunikasi yang kita lakukan untuk decision making yang akan dibuat oleh partner kita gitu ya. Nah, di sini sedikit tentang definisi tentang decision sendiri, yaitu adalah choice or judgment ya. Jadi pilihan atau judgment yang dibuat oleh seseorang dari proses ini ya negosiasi ya. Jadi di sini proses negosiasi, talking, negosiasi, kemudian thinking, dia juga mikir, kemudian tentang sesuatu yang terbaik yang bisa dia pilih, dia lakukan gitu ya. Jadi definisi secara sederhananya seperti ini. Ini definisi menurut Oxford Learners Dictionary ya. Jadi simply memang ini nanti adalah pilihan atau judgment ya. Jadi memang di akhir nanti mereka akan menentukan choice seperti apa atau judgment seperti apa yang memang akan dipilih dalam konteks negosiasi dengan kita tadi. Jadi ketika kita tawarkan tadi, contohnya ketika kita tawarkan, mereka akan punya pilihan-pilihan. Mereka akan menerima sepenuhnya, mereka akan menolak sepenuhnya, atau menerima sebagian, dan masih tawar-menawar, dan lain sebagainya. Itu ada di proses decision making ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kemudian decision sendiri ini dikenal memiliki 3 komponen utama ya. 3 komponen utama itu sebenarnya apa aja gitu ya. Yang pertama sebenarnya courses of action ya. Courses of action itu jadi memang alternatif-alternatif yang bisa dipilih gitu ya. Jadi memang dalam suatu decision itu ada alternatif-alternatif yang bisa dipilih. Nah, alternatif yang bisa dipilih ini pada umumnya itu memang dibagi dua ya. Dibagi dua. Yang pertama adalah sekedar pilihan yes or no gitu ya. Apakah saya harus menerima tawaran ini atau enggak gitu misalnya contoh. Jadi jawabannya kan yes or no gitu ya. Atau mungkin ada alternatif lain yang lebih kompleks gitu kan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau misalnya seorang manajer mau menentukan di antara banyak tawaran yang masuk, di antara banyak proposal yang dia terima, yang memang sesuai dengan permintaannya dia udah request for proposal, kemudian dia dapatkan proposal dari banyak vendor atau supplier gitu ya. Dari misalnya 10 supplier, dia harus menentukan mana satu supplier yang paling sesuai dengan dia gitu ya misalnya. Yang paling sesuai dalam hal budget dan lain sebagainya. Maka dia harus mempertimbangkan ya, banyak yang harus dia pertimbangkan. Mungkin dia akan mengukur satu persatu ya, dia akan menghitung satu persatu dari masing-masing tawaran yang diberikan kepada dia gitu ya. Jadi ini nggak sekedar yes or no decision lagi ya. Jadi di sini lebih kompleks lagi karena dia memang dihadapkan pada banyak alternatif. Kedua, komponen yang kedua adalah beliefs about objective states and processes ya. Jadi memang keyakinan seseorang tentang objective states-nya. Jadi memang keyakinan seorang tentang tujuannya itu seperti apa gitu ya. Tujuannya kayak gimana dan proses-proses yang harus dilalui itu kayak gimana juga. Dan yang terakhir adalah desires ya. Desires itu emang hasrat yang kuat yang bisa nyambungin jadinya ya. Jadi dia milih alternatifnya apa aja dengan tujuannya dia itu, jadi akhirnya harus nyambung. Makanya di bawah ini dijelasin ya. Good decision are those which link decision makers utilities with decision outcomes ya. Itu jadi ketutupan di situ itu outcomes. Jadi memang sebisa mungkin dari decision yang baik itu adalah yang bisa menghubungkan memang antara utilities-nya dengan outcomes-nya. Jadi dengan apa yang dimiliki oleh decision maker tersebut, kemudian resources apa aja yang dimiliki, dengan outcome yang dia harapkan. Jadi prosesnya ngeling ya, prosesnya nyambung semuanya. Oke, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang decision making rationality ya. Kalau tadi sempat saya sebutkan kan bahwa kita harus menimbang-nimbang. Jadi misalnya kalau misalnya ada 10 tawaran tadi, kita harus nimbang-nimbang. Harus ngitung, harus secara cermat itu mempertimbangkan satu persatu dari 10 pilihan yang tadi. Pertanyaannya adalah apakah di konteks bisnis yang real itu kita mempertimbangkan dari banyak pertimbangan tersebut atau banyak
kasus yang kita hadapi di lapangan itu dengan pertimbangan yang rasional. Pertanyaannya seperti itu dan jawabnya adalah nggak selalu gitu ya. Jadi nggak selalu pertimbangan yang dibuat oleh managers itu rasional. Memang diharapkan sebenarnya sebisa mungkin pertimbangan itu melibatkan pertimbangan yang rasional. Tapi di rasional sendiri kita juga harus paham bahwa di sini ada dua hal yang penting ya. Jadi pertama dari rationality itu sendiri atau rasionalitas ya, dan ada namanya bounded rationality. Kalau bisa kita lihat di sini, jadi ini ya, yang rationality decision makers itu mereka biasanya memang diyakini melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan keyakinan mereka atau berdasarkan opini mereka atau berdasarkan pendapat mereka ya, atau berdasarkan memang cuman sekedar suka nggak suka gitu kan ya. Cuman di sini rasionalitas itu menjadi poin yang penting banget dan itu bisa defensible gitu ya. Artinya defensible itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang lain-lain kemungkinan dipertanggungjawabkannya kecil gitu ya. Jadi karena memang yang lain-lain tadi yang beliefs, opinions, and preferences itu lebih ke subjektif ya, penilaian subjektif. Jadinya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya kalau misalnya dari 10 tadi ya, dari 10 tadi saya hanya memilih, misalnya saya seorang manajer dan saya memilih karena ya saya lebih suka aja dengan vendor yang A ini gitu ya. Saya nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu detail sih saya orangnya. Cuman saya seneng aja sama yang sama tawaran yang nomor 3 ini misalnya, sama supplier nomor 3 ini. Jadinya mungkin saya nggak begitu pertimbangkan yang lain gitu. Nah, pertimbangan seperti ini yang lebih subjektif, yang mungkin berdasarkan dari opini atau berdasarkan preferences tadi ya, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya nanti memang works, nanti memang baik hasilnya, maka memang yaitu pas kebetulan baik aja gitu ya. Mungkin insting kita, preferences kita emang tepat gitu ya. Cuman kalau lagi nggak tepat, maka memang kesalahan memang jelas ada di kita ya, karena memang tidak ada pertimbangan rasional apapun yang kita pakai gitu ya. Makanya di sini disebutkan bahwa rationality itu adalah sesuatu yang sangat sangat penting gitu ya. Jadi itu tetap kita harus kedepankan juga. Nah kemudian kita juga ngerti nama istilah bounded rationality ya yang di sebelah kanan. Jadi sebenarnya rationality itu juga ada batasnya gitu ya. Jadi ini pendapat yang lain bahwa rationality itu ada batasnya. Batasnya apa sebenarnya? Batasnya itu sebenarnya adalah resources ya. Jadi resources karena kita ketika memilih untuk bersikap rasional, kita juga pasti nanti dihadapkan pada batasan-batasan tertentu. Contohnya apa batasannya? Contohnya waktu gitu ya. Misalkan dari 10 tadi, dari 10 supplier yang mengajukan proposal ke saya hanya memiliki waktu misalnya hanya 3 hari, misalnya 3 hari untuk memutuskan mana supplier yang akan saya ambil, atau mungkin cuma 1 hari gitu ya. Mana supplier yang harus saya tentukan untuk bisa saya terima proposalnya gitu ya, sehingga produksi bisa langsung jalan gitu kan. Karena mungkin waktunya memang terbatas karena memang produksi harus jalan gitu. Jadi saya harus tentukan dengan cepat dari 10 ini mana yang paling optimal yang bisa saya pilih gitu. Nah makanya dengan waktu yang terbatas ini, waktu kan bagian dari resources ya, dengan waktu yang terbatas ini, kemungkinan analisis yang saya lakukan juga nggak akan cukup detail ya, nggak akan cukup mendalam gitu. Nanti saya hanya akan memakai ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan mana yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi rasionalitas saya terbatas gitu ya. Jadi di sini disebutkan bounded gitu ya. Ada batasnya. Sama ketika misalnya informasi yang saya dapat itu nggak utuh ya. Informasi yang saya dapat nggak lengkap. Jadinya saya memang hanya rely ke informasi yang seadanya aja gitu ya. Jadi dari informasi yang seadanya aja saya mengambil keputusan. Maka rasionalitas saya terbatas gitu ya. Dan kemudian juga cognition ya. Cognition ini hubungannya dengan kecerdasan kognitif seorang pengambil keputusan. Jadi misalnya saya ngambil keputusan, saya nggak cukup cakap sebenarnya dalam hal yang saya putuskan gitu ya. Jadi misalnya tadi ngomong tentang supplier ya, supplier masukin barang dan lain sebagainya, yang saya harusnya cakap, yang saya harusnya ngerti dengan spesifikasi barangnya, kemudian
juga terhadap cost dan lain-lain sebagainya. Saya seharusnya ngerti tentang itu, tapi mungkin background saya adalah background HR ya, dari manajemen, cuman manajemen yang khusus di SDM, jadi saya kurang paham sebenarnya tentang produksi, kemudian tentang cost dan lain sebagainya, saya nggak aware di situ, maka memang keputusan yang saya ambil, walaupun waktunya panjang, walaupun informasinya cukup, karena saya nggak bisa mengelola informasi itu dengan baik, walaupun waktunya ada, jadinya bisa jadi juga rasionalitas saya terbatas gitu ya. Ya saya rasional, cuman pertimbangan saya nggak sekomprehensif kalau misalnya saya memiliki cognitive intelligence dalam hal tersebut. Jadi itu yang perlu dipahami tentang rasionalitas ya. Jadi ya kita ngomong rasional, rasional itu ada batasnya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang decision making processes ya. Jadi bagaimana proses pengambilan keputusan oleh seorang manajer gitu ya di suatu organisasi atau bahkan oleh kita sendiri bahkan gitu ya. Di sini ada dipilah menjadi dua sistem ya, dua sistem. Jadi disebutnya ada dua sistem 1 dan sistem 2 gitu ya. Bedanya sistem 1 dan sistem 2 ini apa? Sistem 1 ini lebih kepada pengambilan keputusan yang itu ya, fast, automatic, effortless, and often emotional gitu ya. Jadi memang lebih cepat pengambilan keputusannya, lebih segera, kemudian otomatis biasanya, otomatis udah kita ambil langsung ini gitu ya. Kemudian effortless juga, effortless artinya nggak banyak analisis, nggak banyak usaha untuk ngambil keputusan tersebut, dan biasanya juga emosional gitu ya. Emosional ya tergantung dari emosi atau perasaan dari atau preferences dari seorang mengambil keputusan tersebut. Berbeda dengan yang kedua, sistem yang kedua itu refers to a process that is described as slow, controlled, requiring effort, rule governed, and flexible. Jadi yang ini lebih kompleks ya. Di sini lebih kompleks karena lebih terkontrol, pertimbangan-pertimbangannya lebih jelas. Kemudian sebagai konsekuensi itu akhirnya prosesnya menjadi lebih lama biasanya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Yang pertama ini cepat banget, biasanya cepat banget karena memang gak usah mikir gitu ya. Makanya kalau yang pertama di situ disebutkan bahwa sistem yang pertama ini juga disebut biasanya sebagai intuisi ya, intuisi seorang manajer atau insting seorang manajer. Jadi biasanya manajer yang memiliki pengalaman, biasanya yang udah memiliki pengalaman lama di bisnis tertentu, ketika dia mengambil keputusan yang konteksnya itu-itu aja gitu ya, dia biasanya akan menggunakan sistem yang pertama ini. Dia udah terbiasa banget menghadapi konteks tersebut, udahlah kalau ini jelas pilihannya yang ini gitu ya. Intuisi dia main gitu ya, instingnya dia main. Jadi proses analitis yang kompleks tadi itu nggak dilakukan gitu ya, karena memang itu sudah jadi insting, karena memang udah kebiasaan banget dan itu berdasarkan dari pengalaman yang dia dapat gitu ya. Kemudian kalau yang kedua itu jadi banyak kriterianya yang harus banyak proses yang harus dilakukan ya, mulai tadi misalnya defining the problem, identifying relevant criteria, weighting this criteria, generating alternatives, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ketika kita harus decide something, itu pertimbangannya panjang banget gitu ya. Pertimbangannya banyak banget dibandingkan dengan yang pertama tadi. Dan yang kedua ini yang lebih dipersepsikan sebagai pertimbangan yang rasional ya. Tadi kita balik ke rasional nggak rasional. Kalau nggak rasional itu memang cenderung kita mengedepankan emosi, preferensi, kemudian opini kita gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini lebih rasional karena memang banyak pertimbangan objektif yang memang dilakukan gitu ya. Sama, yang sistem yang satu ini cenderung subjektif dan sistem yang kedua itu dianggap lebih objektif. Jadi itu sebagai proses pembagian proses utama ya kalau di decision making ini. Jadi ada sistem 1 dan sistem 2. Jadi mana yang sebenarnya lebih penting dari sistem 1 dan sistem 2, mana yang sebagai seorang manajer, mana yang lebih penting untuk kita kita kembangkan kemampuannya, skillnya. Apakah kita lebih harus ke sistem 2 yang lebih rasional, apakah sistem 1 gitu. Jawabannya adalah dua-duanya penting gitu ya. Dua-duanya penting. Karena sekali lagi tergantung dengan konteks dari decision making yang kita buat gitu ya. Dari konteks negosiasi yang juga kita lagi jalani gitu. Kalau misalnya dari negosiasi itu emang fast pace ya,
kita butuh ngambil keputusan dengan cepat, ya maka sistem satu memang lebih tepat gitu ya. Atau mungkin konteksnya kita tadi, seperti tadi udah terbiasa banget dengan konteks tersebut gitu ya. Kita uh, sering banget kita minta proposal ke vendor supplier dan sering banget mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, setiap 2 bulan kita dapat proposal dan segala macam untuk nentuin supplier mana yang bisa ngasih penawaran terbaik. Kita hanya ngelihat sekilas dari proposalnya dan itu udah selesai. Itu bisa jadi karena memang kita udah terbiasa banget dengan hal tadi itu ya, intuisi kita udah main gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang sistem 2 memang kita lebih lama jadinya. Kalau misalnya di konteks yang cepat tadi kita menggunakan sistem yang 2 maka nggak cocok gitu ya. Dan sebaliknya sistem 2 ini juga bisa sebenarnya memvalidasi dari sistem 1 ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan keduanya itu memang jauh lebih baik gitu ya. Kalau memang sistem 1 ini memang kita perlu untuk segera dilakukan, oke, kita lakukan dengan sistem 1. Kemudian sistem 2 ada orang lain yang menjalankan proses-prosesnya gitu. Mereka tetap mempertimbangkan dan menganalisis dan segala macam. Apakah memang keputusan yang diambil dengan sistem 1 tadi itu memang yang terbaik gitu ya. Jadi emang dua-duanya tetap penting untuk dilakukan ya, untuk tetap dikembangkan. Jadi jangan sampai rely pada salah satu aja. Kalau kita orang yang cenderung sistem 2 daripada sistem 1, maka ketika kita dihadapkan pada konteks yang kita harus ngambil keputusan dengan cepat, kita nggak bisa. Karena kita harus kebanyakan ngitung jadinya. Oh harus ngitung, oh nggak bisa, sebentar. Ini harus saya hitung dulu nih. Kira-kira yang penawaran yang A, B, C, atau D itu yang mana yang terbaik gitu kan. Saya hitung semuanya, saya harus detail ngitungnya gitu kan. Saya nggak bisa kalau diburu-buru. Nah, dengan style yang seperti itu, maka kita nggak akan bisa ngambil keputusan dengan cepat. Padahal mungkin pada saat itu kita diharapkan untuk bisa ngambil keputusan dengan cepat, gitu ya. Jadi tergantung konteksnya kita harus menggunakan sistem yang mana, gitu ya. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir ini kita akan ngobrol sedikit tentang decision making biases ya. Jadi ini adalah bias-bias apa ya? Bias itu dalam bahasa Indonesia sih nanti bisa dicari ya di kamus. Jadi bias-bias ini sebenarnya hal-hal yang bisa mendistorsi kita, yang bisa membelokkan kita dari keputusan yang harusnya kita ambil dengan lebih baik gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa mengganggu dalam pengambilan keputusan yang efektif dan yang baik gitu ya. Jadi apa aja sih kira-kira yang mengganggu? Yang pertama adalah framing and loss aversion ya. Jadi framing ini kita cenderung udah ini sering bahasa yang kita pakai ya di kekinian ini. Jadi framing itu kita udah ngasih frame kepada suatu, udah apa ya, mengkotak-kotakkan sesuatu berdasarkan preferensi, berdasarkan opini dari kita pribadi gitu ya. Jadi ketika misalnya kita udah punya opini tertentu tentang suatu konteks gitu ya. Jadi misalnya jangan masuk ke bisnis apa ya, misalnya contohnya jangan masuk ke bisnis yang lagi hot gitu ya, yang lagi ngetrend, karena itu cuman musiman aja contohnya. Kita udah punya belief kayak gitu misalnya. Kita udah ngeframe bahwa bisnis yang lagi ngetrend itu nggak akan memberikan keuntungan misalnya. Karena mungkin trennya pendek dan nggak akan bertahan lama misalnya ya. Kita udah punya frame kayak gitu dan akhirnya ketika kita misalnya ke depan akan berhadapan dengan dealing-dealing yang berhubungan dengan bisnis-bisnis yang ngetrend tersebut, maka kita udah punya frame yang kayak gitu ya. Enggak saya nggak mau jenis bisnis yang kayak gini gitu karena saya nggak yakin bahwa bisnis itu bakal menguntungkan. Padahal kita belum mempertimbangkan dengan baik, belum melihat kayak gimana prospeknya, hitung-hitungannya juga kayak gimana, kita juga belum melihat gitu ya. Jadinya framing di awal ini memang, dan biasanya emang di awal ya, jadi framing ini memang mengganggu ya, jadi bisa mengganggu. Kemudian loss aversion ya, loss aversion ini juga sama kayak tadi, hampir mirip. Jadi kalau misalnya loss aversion ini adalah sikap yang kita tuh lebih cenderung untuk menghindari kerugian gitu. Nah, berdasarkan penelitian itu di sini jelasin ya, decision makers are approximately twice more likely to try to avoid losses than favor gains ya. Jadi kita manajer-manajer ini cenderung lebih menghindari loss, menghindari kerugian itu sampai 2 kali lipat levelnya daripada kita mencari keuntungan gitu ya. Jadi kebanyakan dari managers itu memang play safe ya. Jadi kita memang mending nggak ngambil keuntungan kalau keuntungan itu ada potensi ruginya daripada ini ya. Jadi kita memang menghindari kerugian itu memang lebih
lebih besar porsinya daripada kita di situ ngelihat keuntungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di situ ada bisnis yang oke, dia bisa untung tapi bisa rugi, nggak usah deh gitu. Kita mending nggak usah ngambil yang kayak gitu. Mending kita ngambil bisnis lain yang keuntungannya lebih kecil tapi resikonya hampir nggak ada, misalnya contohnya kayak gitu. Dan itu konteksnya saya kira umum banget ya, nggak cuma di bisnis, di realita kita sehari-hari mungkin kita juga sering punya sikap yang seperti itu. Nah, ini berbeda sama yang nomor dua. Yang nomor dua itu adalah risk seeking ya. Risk seeking ini orang yang mencari masalah ya, Bu. Sebenarnya enggak. Jadi emang sebenarnya cara orang menghadapi suatu masalah, suatu resiko gitu ya. Cara orang mempersepsikan resiko. Jadi ada beberapa orang yang memang menghadapi resiko itu dia risk taker banget gitu ya. Bahwa sebenarnya orang lain sebenarnya ngelihat bahwa di situ kita akan rugi, di situ kita akan kalah gitu ya. Cuman orang karena preferensi dia secara pribadi, dia emang orang yang risk taker, enggak. Saya yakin karena orang-orang nggak ngambil opsi ini, saya yang akan ngambil opsi ini, dan saya yang akan menang gitu ya. Dan saya yang akan untung gitu. Dan itu bisa jadi ya, maksudnya gitu, itu bisa bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu kan ya. Jadi emang orang-orang yang seperti ini emang ya itu style mereka gitu ya. Jadi preferensi yang mereka seperti itu bisa jadi itu benar, bisa jadi enggak, bisa jadi mereka justru karena ngambil risknya tadi bisa jadi mereka loss juga gitu ya. Kemudian risk taker ini juga biasanya ada di orang-orang yang mereka ada di konteks yang berhadapan dengan high risk high return tadi ya. Jadi dihadapkan di bisnis yang memang return-nya biasanya tinggi banget gitu. Tapi di lain sisi memang risk-nya tinggi banget. Jadi nggak ada pilihan buat mereka kecuali emang ngambil risk yang gede tersebut untuk mendapatkan gain yang besar tadi ya. Jadi mereka yang terbiasa dengan ngadepin risk yang tinggi tersebut ya fine-fine aja gitu. Toh mungkin mereka juga punya pengalaman. Mereka gagal gitu ya. Gagalnya dalam jumlah yang besar dan itu fine-fine aja gitu. Oke, sekarang gagal gede, besok kita akan menang gede gitu ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak orang main judi ya kalau di sini ya. Jadi kayak orang main judi, orang apa ya? Kalau di luar negeri main lotre ya. Lotre itu orang biasanya ya udah di situ dia masang uang banyak, kemudian bisa jadi dia emang dapat banyak banget, gede banget, tapi bisa jadi uang dia hangus gitu ya. Atau mungkin kayak taruhan di pertandingan bola dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga namanya source dependent ya. Source dependence ini dia tergantung sekali sama sama atribut tertentu sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya nggak dalam posisi tertentu atau nggak bekerja sama dengan partner tertentu, maka saya nggak akan kerja sama gitu ya. Jadi emang dia udah ketergantungan banget. Jadi di sini decision makers often consider the source of uncertain event in addition to its level gitu ya. Jadi memang dia punya ketergantungan terhadap sesuatu yang kalau misalnya sesuatu itu nggak ada, dia nggak bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada escalation of commitment. Ini hubungannya biasanya dengan losses ya, dengan kerugian-kerugian gitu ya. Jadi biasanya di sini disebutkan sih decision makers are likely to allocate more funds to an investment project when feedback shows that the project is failing than when the project is succeeding. Jadi kalau misalnya project itu gagal, itu biasanya manajer itu ya karena hubungannya adalah dengan apa namanya, dengan confidence-nya ya, dengan keyakinannya dia bahwa bisnis ini bakal sukses, bahwa project ini bakal sukses, atau dia berpikir bahwa dia udah ngeluarin duit banyak nih. Kalau misalnya ini nggak dilanjut, kalau misalnya ini aku stop sekarang, maka uang yang kemarin udah aku invest itu hangus gitu ya, nggak jadi apa-apa. Jadi mending aku tambahin aja investmentnya buat dongkrak bisnis atau project yang sekarang lagi dijalanin gitu ya. Jadi itu yang disebut escalation of commitment. Jadinya komitmennya lebih tinggi lagi. Komitmennya naik dan naik gitu ya. Artinya kayak tadi resources baik itu terutama dana, investasi itu kita tambahkan. Oke, tambahin aja gitu. Nanti gagal lagi, waduh kok gagal lagi ya. Kita udah habis 5M nih gitu. Oke lah, sekarang aku tambahin 2M biar jadi 7M. Dan sekarang harus sukses gitu ya. Ternyata nggak sukses juga gitu. Mikirnya kan kita sekarang jadinya, wah udah 7M nih, 7M kita keluarkan untuk project ini dan projectnya belum sukses gitu. Emang mau dihentikan gitu kan, 7M hangus dong gitu kan.
Apa kalau misalnya kita nambah 3M lagi aja gimana? Kalau nambah 3M kan berarti kita cuma hilang 3M sekarang kan. Cuman yang 7 kemarin nggak hilang gitu. Tapi kan kita nggak ngerti ke depan nanti ketika kita udah habis 10M, apakah itu sukses atau enggak, kita nggak tahu ya. Jadi ada kecenderungan bagi managers itu untuk selalu mengescalate tadi ya, escalate komitmennya pada level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir ada namanya overconfidence. Overconfidence ini ya jelas banget ya kalau kita emang terlalu pede gitu ya, terlalu pede sama sesuatu. Biasanya kalau kita mungkin orang pengalaman gitu ya, kita merasa berpengalaman, kita merasa punya cognition, punya ilmunya, kita ngerasa orang yang ngerti gitu. Mungkin kita udah belajar dari kampus gitu ya, kita keluar kampus, saya ngerti semua ilmu pemasaran gitu kan. Jadi kita udah overconfidence, kalau gini itu pasti kayak gini gitu kan. Kalau misalnya saya dapat tawaran kayak gini ya gampang lah, ini tuh yang kita pilih yang seperti ini gitu kan. Jadi overconfidence ini juga bisa distract kita ya, distract kita dari decision making yang efektif gitu. Confidence ini penting ya, sekali lagi confidence ini penting kalau konteksnya pas gitu ya, kalau konteksnya pas dan kadarnya juga pas, nggak over ya. Artinya gini, seringkali seorang manajer itu ngerasa bahwa dia confident dalam segala hal gitu ya. Padahal dia mungkin secara experience baru menghadapi beberapa jenis konteks masalah saja gitu kan. Ketika dia dihadapkan konteks baru, kemungkinan confidence-nya ini nggak turun gitu ya. Dia tetap oh ya pede aja lah. Aku orang sukses kok, dari kemarin aku ngambil keputusan fine aja gitu. Jadinya sekarang confident aja gitu, bahkan cenderung lebih over gitu. Dan dalam konteks yang berbeda harusnya dia analisis lebih dalam gitu ya, karena mungkin itu konteks yang belum pernah dihadapin. Kalau misalnya dia confidentnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, maka memang akan ada akan ada jurang overconfidence ini ya, yang akhirnya bisa menyebabkan dia ke distract banget gitu. Dia ke distract hanya karena keyakinan, kesubjektivitasan dari dia. Jadi dia subjektif banget. Udahlah, aku yakin karena aku ngerti, karena aku pinter gitu misalnya. Ini gampang gitu kan, lewat gitu, langsung ini yang pilih yang ini aja gitu. Bisa jadi dengan hal yang seperti itu maka keputusan yang diambil bisa jadi salah gitu ya. Di sini disebutin if individuals reassess their behaviors, attributes, and abilities in light of changing tasks, they might avoid forming inflated estimates gitu ya. Jadi memang harusnya kita assess lagi ya, kita ngelihat diri kita lagi, apakah memang diri kita udah punya kompetensi di situ, udah punya pengalaman di situ, di konteks yang baru kita adepin gitu ya. Jadi kita nggak overconfidence. Ini berbeda kalau misalnya kalau kita udah terbiasa dalam konteks yang itu aja gitu ya, maka kita emang lebih cenderung kayak yang tadi di proses pengambilan keputusan yang sistem yang satu gitu ya, yang memang kita cenderung lebih subjektif, cenderung dari preferensi kita yang udah kita dapatkan, yang udah rutin kita adepin gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu ya. Jadi materi tentang kita hari ini. Harapannya kalian ngerti tentang bagaimana seorang manajer itu ngambil keputusan dan apa aja yang bisa membuat dia terdistract gitu ya. Sebenarnya bagi kita ini penting untuk kita pelajari, sekali lagi ya, ini saya ulang dari yang awal tadi. Bagi kita penting agar kita nggak bias ya, agar kita ketika mengambil keputusan itu clear ya, jelas gitu. Tujuannya apa, kemudian proses yang kita ambil keputusannya, prosesnya yang kita ambil itu sesuai gitu ya. Jadi prosesnya sesuai, kemudian nanti akhirnya keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan objektif dari negosiasi yang kita harapkan gitu. Di lain sisi kita juga ngerti bahwa di sini ada loophole ya, ada jebakan Batman ketika kita melakukan pengambilan keputusan. Artinya kalau misalnya kita bisa melihat ini sebagai peluang, ini nanti akan ada hubungannya etis nggak etis ya. Cuman kita terlepas dari situ dulu, kita bisa manfaatkan di sini decision making biases ini sebagai peluang dari kita untuk bisa mendapatkan objektif dari negosiasi yang sedang kita lakukan gitu ya. Jadi kita bisa ngerti kalau misalnya kita bisa mengakses manajer dari partner kita atau dari lawan bicara kita dengan baik, oh orangnya ini overconfidence gitu kan. Orang ini overconfidence, ya udah kita bisa pakai strategi yang bisa mensupport overconfidence-nya dia gitu ya. Bisa mensupport overconfidence-nya dia, ya udah kita tanggepin aja overconfidence-nya gitu kan. Sehingga diharapkan nanti
goal kita tercapai dengan adanya decision making yang diambil oleh partner kita, yang di situ sebenarnya ada biasnya gitu ya. Yang ada bias yang dilakukan oleh decision maker yang ada di partner kita gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan gitu ya. Kayak misalnya tadi escalation of commitment itu bagi beberapa bisnis juga sering ya. Jadi sebagai partner misalnya udah kerjasama kayak tadi kan konteksnya konteks internal ya. Kalau misalnya konteks kerjasama, jadi misalnya saya kerjasama dengan perusahaan lain, ternyata perusahaan lain udah ngeluarin modal misalnya 7 juta yang kayak tadi ya, misalnya 7 juta atau 7M gitu kan. 7 juta tapi mereka belum untung gitu ya. Jadi saya bisa ngomong, Pak, daripada yang 7M itu kemarin hangus gitu ya, mending Bapak tambah lagi deh 2M aja sekarang, nambah 2M, nanti kita bisa improve di sini dan kita bisa lihat hasilnya mungkin 2 bulan lagi Pak gitu. Jadi kita bisa manfaatkan hal yang seperti itu untuk negosiasi kita ya. Makanya kita harus ngerti lawan bicara kita orangnya kayak gimana juga. Oke, demikian ya dari saya untuk pertemuan kali ini. Thank you atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa di komen atau di WhatsApp grup ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.